Jadi gain adalah pintu awal masuknya sinyal audio ke sebuah mixer ini. Dan tadi sudah saya cerita bahwa seberapa besarnya itu juga tergantung kebutuhan dan pengaturannya itu disesuaikan dengan headroom. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Sudah beberapa video saya mencoba untuk memberikan sebuah pencerahan atau saya sekedar sharing tentang berbagai ilmu yang bisa digunakan, tentunya ilmu tentang sound system. Dan tidak lepas dari itu, hari ini juga saya kepengen cerita tentang apa sih sebenarnya fungsi dari gain dan fader. Ya, keduanya adalah sama-sama untuk menghasilkan suara atau untuk mengeluarkan suara. Tapi masing-masing juga ada perbedaannya ya, walaupun ada persamaannya, artinya sama-sama bisa mengeluarkan suara, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya tersebut adalah terdapat pada jalur input dan output. Gain terletak pada sisi atas sebuah mixer ya. Jadi sisi atas itu pertama kita ketemu gain, kemudian ketemu tone atau pengekualisasi pada mixer ini. Nah, selanjutnya kemudian kita menemukan ada auxiliary juga, lalu baru kemudian pada bagian bawah ini adalah bagian fadernya. Lalu bagaimana sih sebenarnya fungsi dari gain atau fungsi dari fader? Fungsi gain itu adalah sebagai pintu pembuka atau keran awal ketika sinyal audio itu masuk ke sebuah mixer ini. Ketika sinyal audio pertama masuk, itu masuknya dari bukaan gainnya. Jadi ketika kita memberikan sinyal pada inputnya di sebelah sini, ya. Ketika kita memberikan input pada mixer ini, maka yang pertama harus kita buka adalah keran yang pertama. Keran yang pertama adalah pada gain. Seberapa kebutuhan gain yang harus kita buka itu tentunya juga tergantung dari teman-teman, dan saya sudah memberikan sebuah pencerahan juga tentang headroom dan 0 dB yang teman-teman boleh lihat di video saya yang ini, yang itu tentang menjelaskan apa sih fungsi headroom, kemudian apa juga yang dimaksud dengan 0 dB. Itu sudah saya uraikan di sini ya bos ya. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada gain. Jadi gain adalah pintu awal masuknya sinyal audio ke sebuah mixer ini. Dan tadi sudah saya cerita bahwa seberapa besarnya itu juga tergantung kebutuhan dan pengaturannya itu disesuaikan dengan headroom. Kemudian yang terjadi di lapangan begini, Mas, kok seringkali kadang-kadang kalau seandainya kita pas ngoperatori sound atau ngoperatori mixer, kenapa gain pada line in atau jalur input dari line in itu kita tanpa harus membuka gain, tetapi sinyal bisa masuk. Ya, benar sekali. Kita perlu membedakan ya bos ya. Jalur input kita perlu membedakan, artinya jalur input yang line dari mikrofon atau dengan jack yang XLR dengan jack yang Akai itu berbeda fungsinya. Ya, jadi jangan salah menggunakan ya. Ketika kita menggunakan mikrofon, jangan masuk ke jalurnya jack Akai atau jack tusuk. Akan tetapi jalur mic itu khusus jalurnya pada jack
Canon yang balance. Pada jack Akai itu kategorinya adalah unbalance. Jadi hanya inner dengan groundnya saja. Jadi isinya hanya 2. Tetapi pada jack Canon itu terdapat 3. Ini ground, kemudian ini hot ya, maksud saya hot, dan ini cold. Nah, masing-masing juga punya fungsi antara hot dengan cold-nya. Nah, kemudian dilindungi dengan ground ini tadi yang membalut kedua dari kabel ini agar terlindungi dari interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah gangguan dari luar yang nantinya akan mempengaruhi perjalanan dari sinyal audio itu dari sumber audionya semacam dari mikrofon menuju ke mixer yang akan kita gunakan. Ceritanya panjang bos kalau yang itu, kalau yang interferensi kemudian balance dan unbalance itu kalau secara teknik itu nanti saya coba kupas sendiri ya, ada bagiannya sendiri. Kita coba hari ini fokus ke input, gain dan output pada fader. Tadi saya sudah cerita bahwa gain berfungsi sebagai keran awal, ya, keran awal, bukan keran pembuang ya, keran awal. Keran awal masuknya sinyal audio ke sebuah mixer ini. Tadi juga sudah saya cerita penggunaan antara line in yang kita gunakan dengan jack Akai itu berbeda penggunaannya jika kita menggunakan jack Canon. Ya, lalu kembali ke pertanyaan, Mas, kenapa pada fungsi gain jika kita menggunakan line in maka gain tidak usah dibuka saja, sinyalnya sudah masuk? Ya, benar. Perbedaan itulah yang kemudian menjadi kinerja dari potensio gain itu akan menjadi sebuah pengatur utama. Maksudnya begini, line in itu adalah jalur input yang dikhususkan untuk sinyal audio yang sudah kuat, artinya sudah memiliki power ya, power bukan power yang kita pakai untuk sound system itu bukan, artinya ada kekuatan, gampangnya itu preamp lah begitu ya. Misal kita memutar MP3 player, maka kita masuknya ke line in. Nah, MP3 player itu sudah sesungguhnya itu sudah memiliki power walaupun 0, sekian mili ya kadarnya, tapi dia memiliki power yang artinya jika masuk ke jalur line in itu tidak perlu kemudian kita membuka gainnya, maka sinyalnya sudah bisa masuk dan sudah bisa terbaca oleh mixer ini. Beda lagi dengan input dengan menggunakan jack Canon. Dengan jack Canon itu kategorinya untuk sinyal audio yang lemah, artinya yang tanpa penguatan atau tanpa preamp. Contohnya apa? Contohnya mikrofon itu tadi. Jika kita menggunakan mikrofon, masuk ke jalur inputnya adalah jalur pada jack Canon. Disitulah tempat yang pas untuk mikrofon, karena mikrofon tidak memiliki preamp atau penguat selain dari sumber membran yang bisa merespon sinyal suara yang bisa direspon oleh membran dari spool mikrofon itu sendiri. Nah, itulah kemudian yang menjadi perbedaan antara input dengan Akai dan jika kita menggunakan input dengan menggunakan jack Canon. Jadi jangan salah ya bos ya, ketika kita akan menghubungkan MP3 player atau mungkin handphone atau mungkin laptop, ya kita jangan masuknya ke jalur Canon. Kalau dengan jalur yang Canon, maka suaranya akan menjadi rusak bos, karena akan menjadi over ya,
Dan itu memang bukan peruntukannya gitu. Bukan peruntukannya masuk ke jalurnya jack Canon, itu bukan peruntukannya. Tapi jika kita menggunakan handphone, kemudian menggunakan MP3 player atau DVD player atau mungkin laptop, komputer, nah itu masuknya ke jalur line in seperti ini. Ya, teman-teman boleh lihat ya, ini contohnya. Ini dari PC atau dari komputer saya. Ini masuknya ke jalur line in. Nah, kebetulan jalur line in dan jalur Canonnya untuk mixer-mixer yang tipikal yang sekarang ini itu dijadikan satu, artinya dengan satu jack Canon, namanya jack combo ya sekarang ya, atau jack multi lah begitu ya. Kenapa disebut jack multi? Karena bisa digunakan untuk dua fungsi. Maksudnya bisa digunakan untuk XLR, bisa juga digunakan untuk jack Akai. Tentunya jack Akai kita tusuk pada bagian tengahnya. Kemudian jika kita menggunakan jack Canon, maka bibirnya itu akan ketemu dengan bibir dari pasangan jack Canonnya. Oke, itu tadi tentang cerita tentang gain sebagai keran awal masuknya dari sinyal audio luar yang akan masuk ke perangkat mixer audio kita. Nah, kemudian yang kedua lagi yang belum kita selesaikan pembicaraannya adalah fader. Fader ini sesungguhnya ya sama sebenarnya sebagai keran pembuka sinyal audio, tapi fungsi dari fader ini untuk output. Jadi bukan input ya bos ya, inputnya itu ada di gain. Nah, setelah gain itu mendapatkan input sinyal audio, kemudian dibuangnya melalui mana? Melalui fader. Ya, melalui fader. Jika kita mendorong fadernya, otomatis sinyal output dari mixer ini akan keluar melalui jalur main out atau master LR. Nah, kemudian sebelum kita mengeluarkan sinyal audionya sampai keluar ke master LR-nya, apa yang terjadi perjalanannya sebelum dari gain ya, dari input audionya sampai menuju ke fader pembuangan ini. Perjalanan yang terjadi antara dari input sinyal yang masuk menuju ke fader pembuang ini, di sini terdapat alat-alat untuk mengekualisasi. Di antaranya kita bisa menemukan di sini ada ya standar yang umum, ada HPF, High Pass Filter, kemudian ada kompresor, ada high tentunya pengatur frekuensi high, kemudian ada mid-nya ada 2, ini yang standar aja ya, cerita yang standar. Mid-nya ada 2, kemudian ada 1 untuk low. Kemudian bisa juga kita membuangnya tidak melalui jalur fader, kita bisa membuangnya melalui jalur auxiliary. Dari auxiliary juga kita bisa membuang sinyal audio tersebut. Tentunya outputnya bukan ke main out atau master LR ya. Keluarnya itu ke output auxiliary. Nanti ada lagi outputnya di sebelah sini. Jadi perjalanannya seperti itu. Kemudian kita juga melalui beberapa potensio di sini, termasuk ada pengaturan efeknya ada apa, kemudian ada pengaturan panning potensio. Panning potensio itu untuk apa sebenarnya? Panning potensio itu untuk menggeser suara. Jika kita akan menggunakan suara itu pada bagian kiri saja, maka panningnya itu jangan ditaruh di tengah, kita geser ke kiri, maka suara itu akan bergeser ke kiri semua, di sebelah kanannya itu kosong. Sebaliknya, jika kita akan menggunakan sisi yang sebelah kanan atau buangan sebelah kanan, maka kita bisa gunakan
atau mengarahkan jarum potensio penningnya itu pada full mentok ke bagian kanan. Maka di situ akan terbuanglah sinyal suara ke bagian kanan saja dan bagian kirinya itu kosong, tidak terdapat sinyal suara. Jadi begitu bos gambarannya. Apa fungsi dari gain, kemudian apa juga fungsi dari fader. Jadi masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Yang gain itu untuk membuka atau jalur masuknya input, sedangkan fader ini adalah untuk membuang. Lah, membuangnya itu juga terserah dari operatornya gitu. Mau diseberapakan itu terserah dari operatornya. Patokannya yang penting tidak klip saja ya. Tidak klip maka tetap aman gitu. Artinya seperti itu. Dan jangan lupa ditune dulu ya bos ya, diekualisasi supaya nanti keluarnya juga bisa lebih nyaman, lebih enak lah tentunya seperti itu kalau sudah diekualisasi. Oke bos, begitu saja cerita saya hari ini. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.